Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oke, malam ini kita edukasi yaitu tentang memulai dari jadi sebelum kita memulai untuk trading, tentu ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan. Dan di saat kita ingin trading, ini sebenarnya tidak butuh waktu lama supaya kita bisa mahir untuk trading. Untuk bisa mahir trading saham, ini setidaknya kita butuh waktu 30 menit. Karena dengan 30 menit, kita sudah bisa untuk melakukan transaksi saham ini. Mulai dari screening, mencari sahamnya, melakukan pembelian, dan sampai melakukan penjualan. Jadi 30 menit ini sebenarnya sudah cukup untuk kita melakukan transaksi saham. 30 menit kita bisa untuk mahir trading saham. Atau paling lama, setidaknya Bapak dan Ibu butuh waktu maksimal 6 bulan. Pastinya supaya kita bisa mahir trading saham, kita harus mengikuti edukasi yang ada setiap harinya dan mempraktekkan semua materi yang diajarkan. Sedangkan peralatan yang kita butuhkan, yang pertama, kita butuh yang namanya RDN, rekening dana nasabah. Karena di RDN inilah tempat kita melakukan transaksi saham. Yang kedua, harus memiliki handphone atau laptop. Dan yang ketiga, harus memiliki yang namanya asisten AI saham. Tiga hal ini harus kita miliki sebelum trading saham. Ini tiga hal yang wajib. Oke. Langkah pertama untuk mahir trading saham, kita harus memiliki yang namanya RDN. Malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki RDN, silakan malam hari ini membuat RDN. Bisa Mandiri Sekuritas, bisa Stockbit, bisa YB Sekuritas, bisa Investasiku, MNC Sekuritas, ataupun sekuritas yang lain boleh. Bapak dan Ibu bebas mau menggunakan sekuritas apapun, silakan. Jadi yang belum memiliki sekuritas syaratnya harus punya KTP, rekening tabungan, dan NPWP. Untuk NPWP ini opsional. Tuh. Nah, saran saya, kalau Bapak dan Ibu membuat RDN, buatlah minimal 3 RDN. Karena nanti fungsinya satu digunakan khusus untuk melihat grafik, satu digunakan khusus untuk fast rate, satu digunakan khusus untuk swing. Jadi silakan buatlah setidaknya 3 RDN.
Langkah yang kedua yang harus kita lakukan yaitu memperbanyak pengetahuan tentang saham ini. Pengetahuan umum tentang saham bisa Bapak dan Ibu temukan atau bisa Bapak Ibu dapatkan dari sumbernya langsung yaitu idx.co.id. Di website inilah kita akan mendapat berbagai informasi tentang Bursa Efek Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung akses seperti ini secara langsung. Ada data pasar atau daftar saham di sini. Jadi kita itu di saat nanti mau trading, ada berapa saham yang akan kita transaksikan. Jadi kurang lebih ada 956 saham yang kita transaksikan nanti setiap harinya ada 956 saham. Salah satunya akan kita transaksikan. Nah, silakan Bapak Ibu baca ada saham apa saja di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini silakan langsung akses di idx.co.id. Termasuk pengetahuan-pengetahuan umum yang lain ini juga ada di sini di tentang saham. Jadi di sini ini Bapak Ibu nanti bisa memahami ada apa saja pengetahuan di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang penting Bapak dan Ibu harus perhatikan yang namanya fraksi harga. Fraksi harga ini adalah kelipatan, kenaikan atau penurunan dari harga suatu saham. Fraksi harga dibagi jadi 5. Kalau ada saham harganya di bawah 200, ini fraksi harganya Rp1. 200 sampai 500, fraksi harganya Rp2. 500 sampai 2000, fraksi harganya Rp5. 2000 sampai 500, fraksi harganya Rp10. Dan di atas 5000, fraksi harganya 25. Contoh, kalau ada saham harganya 800, ini kalau naik bukan 801, bukan 802, bukan 803, tapi 805. Karena di sini fraksi harganya 5. Kalau masih naik 810. Masih naik lagi 815 dan seterusnya. Kalau turun juga sama, 800 kalau turun itu 895. Masih turun lagi, sorry, 795. Masih turun lagi 790 dan seterusnya. Jadi fraksi harga ini harus kita perhatikan supaya kita tahu saham-saham yang kita miliki atau yang akan kita beli, kita bisa tahu berapa kelipatan kenaikan dan penurunannya. Lalu yang harus diketahui lagi yaitu batasan ARA dan ARB. ARA ini auto rejection atas atau kenaikan tertinggi di hari tersebut dan ARB ini penurunan terendah dari suatu saham. Ini juga dikelompokkan berdasarkan tentang harga. 50 sampai 200 kalau hari tersebut di satu hari kenaikan maksimalnya 35%. Penurunannya maksimal 15%. Kalau harga saham 200 sampai 5000 kenaikan maksimal itu 25%. Penurunannya 15%. Kalau ada saham di atas 5000 kenaikan maksimal setiap harinya atau kalau ARA 20%,
Kalau ARB 15%. Untuk saham akselerasi dan notasi X, kalau ARA maksimal 10%, kalau ARB maksimal sama 10% di harga berapapun. Jadi ini adalah batasan kenaikan tertinggi dan penurunan terendah setiap harinya. Disesuaikan sesuai dengan harga saham. Lalu untuk jam perdagangan, jam efektifnya itu jam 9 sampai 15.50. 15.49.59. Ini jam efektif kita trading. Hari Senin sampai hari Jumat. Ya, dibagi 2 sesi. Untuk sesi pertama jam 9 sampai jam 12, Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat jam 9 sampai 11.30. Kalau sesi kedua, Senin sampai Kamis 13.30 sampai 15.50. Sesi kedua 14.00 sampai 15.50. Ini jam efektif trading kita setiap harinya. Kalau untuk jam pembukaan, mulai pembukaan pertama, pra pembukaan itu jam 8.45, sedangkan pasca penutupannya 16.15. Itu. Oke, untuk trading ini tentu ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Tentu ada resiko yang harus bisa kita kendalikan. Apa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari trading saham? Yang pertama, kita akan memiliki yang namanya dividen. Jadi dividen ini adalah bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Yang kedua, yaitu capital gain. Capital gain ini adalah keuntungan atau transaksi yang kita lakukan setiap harinya. Jadi misal kita beli saham harganya 500, lalu sahamnya naik 510, kita jual. Nah, selisihnya ini namanya capital gain atau profit atau cuan. Sedangkan resikonya sama. Ada yang namanya capital loss, kebalikan dari capital gain. Misal kita beli saham harganya 700, lalu sahamnya turun ke 690. Nah, ini kalau dijual kita akan rugi. Kerugian ini dinamakan capital loss. Sedangkan resiko yang berikutnya yaitu resiko likuidasi. Kalau kita beli saham lalu perusahaannya tutup, nah itu kita memiliki resiko likuidasi. Tapi untuk saham itu ditutup dari Bursa Efek Indonesia, itu butuh waktu yang lama. Jadi untuk resiko ini sebenarnya bisa kita perkecil dengan cara kita memahami indikator-indikator saham yang mau kita beli. Kita memahami karakter-karakter saham yang akan kita transaksikan. Nih. Lalu langkah ketiga supaya kita bisa mahir trading saham, yaitu kita harus memahami yang namanya indikator trading saham. Dengan kita mempelajari indikator trading saham ini, maka kita bisa mengetahui apakah suatu saham baru mau naik, apakah suatu saham baru mau turun. Kapan waktu terbaik kita membeli dan kapan waktu terbaik kita menjual. Jadi kalau kita memiliki indikator trading saham, kita memahami indikator trading saham, maka kita bisa mudah untuk mahir trading saham ini. Termasuk supaya kita bisa
cuan bertubi-tubi. Yang pertama, Heikin Ashi Chart indikatornya. Jadi kalau kita bicara tentang indikator, ini sebenarnya ada banyak sekali, ada kurang lebih 400 indikator, tapi malam hari ini kita hanya akan mempelajari 4 indikator. Yang pertama Heikin-Ashi. Heikin-Ashi bentuk indikatornya itu berupa warna biru dan warna merah. Kalau kita menggunakan indikator apapun, maka kita akan mendapatkan informasi kapan waktu terbaik beli, kapan waktu terbaik menjual. Waktu terbaik membeli jika candlenya biru pertama. Di saat candlenya biru pertama, ini waktunya kita beli. Kapan waktu menjual? Waktu jual jika candlenya merah pertama. Jadi biru beli, merah jual. Itu kalau kita menggunakan Heikin-Ashi. Jadi Heikin-Ashi ini berupa candle. Kebanyakan candle kan warnanya hijau. Tapi nanti di saat kita trading menggunakan Heikin-Ashi, warna candlenya kalau nggak biru ya merah. Jadi kita cukup membedakan warna biru dan warna merah. Indikator yang kedua yaitu super trend indikator. Super trend indikator ini bentuknya berupa garis. Kalau di atas candle warnanya merah, kalau di bawah candle warnanya hijau. Oke. Kapan waktu membeli? Kapan waktu menjual? Jika kita menggunakan super trend. Waktu membeli jika super trendnya baru pindah ke bawah candle. Jadi di saat garis merah ini baru pindah ke bawah candle, di saat itulah waktunya membeli. Kapan waktu menjual? Jual jika super trendnya baru pindah ke atas candle. Ini. Jadi baru pindah ke bawah beli, baru pindah ke atas jual. Kalau indikator yang kita gunakan super trend. Indikator yang ketiga yaitu exponential moving average. Kapan belinya? Beli jika candlenya menembus ke atas garis EMA. Jadi EMA ini berupa garis nih. Garis biru ini adalah garis EMA. Kalau candle menembus ke atas garis EMA, ini waktunya beli. Kapan jual? Jika candle menembus ke bawah garis EMA. Jadi cukup mudah kita untuk membaca suatu indikator. Indikator apapun akan menunjukkan kapan waktu terbaik membelinya dan kapan waktu terbaik menjual. Indikator yang keempat yaitu detak jantung. Jadi detak jantung ini bentuknya seperti yang saya lingkarin, ini namanya detak jantung. Kapan waktu beli? Kalau kita menggunakan detak jantung. Beli jika muncul detak jantungnya. Jadi di saat muncul detak jantung ini, kita waktunya beli. Kenapa? Karena tandanya saham tersebut akan naik terus-menerus. Kapan jualnya? Jual jika detak jantungnya sudah tercapai. Jadi di saat kita di saat kita membeli saham menggunakan detak jantung, di saat detak jantung muncul, ya kita waktunya beli. Detak jantung tercapai, waktunya jual. Itu. Jadi dengan kita mempelajari indikator-indikator ini, maka kita akan mengetahui kapan waktu terbaik membeli dan kapan waktu terbaik
menjual. Itu. Kalau kita sudah memahami indikator ini, ya, kalau kita sudah mempelajari indikator ini, langkah berikutnya, maka kita sudah bisa untuk memulai trading. Yang pertama, kalau kita ingin trading, tentu kita harus mencari terlebih dahulu saham apa yang akan kita beli. Ada 3 style trading yang bisa kita lakukan, yaitu multi-bagger, swing, dan scalping. Kalau untuk multi-bagger, apa itu multi-bagger? Multi-bagger itu adalah trading saham yang bisa menghasilkan cuan lebih dari 100%. Butuh waktu berapa lama? 4 hari sampai 9 bulan. Untuk mencapai 100% ini butuh waktu 4 hari sampai 9 bulan. Lalu bagaimana cara supaya bisa untuk beli saham multi-bagger? Caranya cukup mudah. Cuman 4 langkah supaya kita bisa membeli saham yang kenaikan sahamnya bisa 100% ke atas. Kalau kita ingin trading saham untuk multi-bagger, langkahnya adalah yang pertama, buka asisten IAI saham. Yang kedua, lakukan filter, screening, ketik /F spasi DJ. Yang ketiga, lihat chartnya menggunakan II kode saham D. Lalu carilah saham dengan kriteria. Lalulah cari saham di sini yang detak jantungnya belum tercapai. Jadi nggak susah-susah banget kalau kita mau beli saham yang tujuannya multi-bagger. Tinggal melakukan 4 langkah ini dan decision makernya ini. Saham yang detak jantungnya belum tercapai. Di langkahnya, cari dulu sahamnya. Ketik di asisten di saham ini, garis miring F spasi DJ. Setelah itu muncul saham-sahamnya. Lihat grafiknya. Kalau di grafik tersebut ada detak jantung yang belum tercapai, maka saham tersebut bisa digunakan untuk multi-bagger. Jadi multi-bagger itu nyari saham yang kenaikannya 454% seperti ini. 126% seperti ini. Kita praktekkan malam ini. Jadi kalau besok kita ingin beli saham yang tujuannya untuk multi-bagger, maka kita tinggal ketik garis miring FDG. Jadi buka di asisten AI sahamnya, ketik garis miring FDJ. Dari saham-saham yang ada di layar ini, kita cek satu-satu grafiknya. Cari yang detak jantungnya belum tercapai. Contoh, saya cek dari bawah. Toba, tinggal ketik II Toba D. Seperti Toba, di sini detak jantungnya bisa ya. Jadi cara menilai detak jantung, dari detak jantung ini tarik garis ke samping kanan. Kalau garis tersebut tidak nabrak candle, maka detak jantung tersebut berarti belum tercapai. Contoh di sini Toba. Harga saat ini 695. Saham ini akan naik ke 1.500.
Tinggal dihitung dari 695 kalau naik ke 1.500 berapa persen? Kalau 100% ke atas, maka saham tersebut bisa digunakan untuk multi bagger. Ini. Yang kedua, KETR misal. II KETRD. Nah, kalau seperti KETR ini, kalau detak jantung ini saya tarik ke samping, ini nabrak candle. Nah, kalau seperti ini, berarti detak jantungnya sudah tercapai. Kalau sudah tercapai, berarti tidak bisa kita gunakan. Jadi untuk multi bagger, carilah saham yang detak jantungnya belum tercapai. Contoh Toba seperti ini. Atau yang lain misal naik, II naik, D. Nah seperti ini. Harga saat ini 109, target kenaikannya akan ke 400-an. Jadi bisa kita lihat kenaikannya bisa 400%. Itu. Jadi kalau kita mau beli saham yang mau kita gunakan untuk multi bagger, ini langkahnya cukup mudah. Tinggal ketik saham dari, tinggal ketik saham yang mau kita beli di asistennya saham ini, ketik garis miring F spasi DJ seperti ini. Lalu dari saham-saham yang ada di screening ini, ketik grafiknya. Contoh II, Toba, D. Dari saham-saham yang kita cek grafiknya ini, apakah detak jantungnya belum tercapai? Nah, kalau belum tercapai, bisa kita gunakan untuk multi bagger. Tuh. Jadi cukup mudah. Yang kedua, kalau kita ingin beli saham untuk swing, untuk swing. Swing ini trading saham yang untuk beberapa hari. Jadi antara 1 hari sampai 10 hari. Beli hari ini, dijualnya bisa besok, bisa lusa atau maksimal 10 hari. Target profitnya 2% sampai 10%. Bagaimana cara mencari saham-saham yang bisa kita gunakan untuk buy dan sell ini? Untuk swing, buy dan sell. Caranya tinggal screening, cari sahamnya dari asisten saham, ketik garis miring F buy. Lalu cari saham, lihat grafiknya dengan cara BS spasi kode saham D. Seperti ini. Ini kalau kita mau swing, trading saham dengan cara swing. Di caranya tinggal ketik garis miring F buy. Oke. Dari saham-saham ini bisa kita beli. Yang mana? Silakan pilih. Mau yang harga 10.000 ke atas? Nih. Mau harga yang 5.000 ke atas?
pilih di sini. Atau mau harga yang di bawah 1.000. Nah, silakan pilih. Mana yang dipilih? Di bawah 1.000 kan banyak. Maka kita tinggal cek grafiknya. BS misalnya. Kita beli saham yang harganya ratusan saja. Ratusan rupiah. Jadi di sini yang ratusan ada FAS, UPMS, INDX, OKAS, IBMF, IBFN. Contoh FAS. Jadi BS, FAS, D. BS, OPMS, D. Ini. Mana yang kita beli? Yang kita beli. Jadi kalau kita lihat grafiknya di sini. FAS, UPMS. Mana yang kita beli? Ya kita tinggal pilih. Jadi kalau kita mau beli saham, karena untuk swing, sebaiknya beli saham yang posisinya di bawah. Untuk menentukan posisi atas dan bawah, tinggal kita lihat di satu grafik ini. Lihat, harga tertinggi di saham tersebut berapa? Contohnya UPMS, tertingginya di 320-an. Bawahnya di mana? Ini, di 60-an. Bawah, ini atas. Nah, harga saat ini di 152. Ini di atas, di tengah atau di bawah? Gitu. Ini posisinya masih di bawah karena rata-ratanya kalau di 360, 320 dikurangi 60, 320 kurangi 60 itu 260. Bagi 2, 290. Jadi kalau di posisi di sini nih 290. Oh, kok tinggi. Oke, kalau di tengah-tengah sini, nah di sini ini berarti posisi tengah. Jadi UPMS saat ini posisinya masih di bawah, di tengah. Lalu yang berikutnya tadi ada FAS. FAS bisa kita cek posisi atasnya 230, di bawah posisi bawah di 120. Saat ini 171. Ini posisi sudah di atas, di tengah. Jadi kita tinggal pilih dari semua saham yang ada di slash FBuy, ini bisa kita beli untuk swing. Yang mana? Bebas mau pilih yang manapun. Target profitnya 2 sampai 10%. Jadi target kenaikan sahamnya itu 2 sampai 10%. Durasi waktunya 1 hari sampai 10 hari. Jadi cukup mudah. Di saat Bapak Ibu mau beli saham, silakan cari sahamnya dari AIS ini. Mau multi bagger, mau swing, semuanya bisa kita lakukan di sini. Itu. Jadi bagi yang masih baru, bagi yang masih pemula, silakan praktekkan, silakan praktekkan untuk multi bagger dan swing ini besok. Belinya nggak usah banyak-banyak, lotnya nggak perlu banyak-banyak yang mau latihan ini. Belilah antara ya 5 atau 10 lot lah buat latihan. Supaya nanti Bapak dan Ibu memahami seperti apa siklus atau proses mulai dari membeli saham sampai menjualnya. Dan besok jam 11 kita lakukan prakteknya secara live. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Silakan.
Nggak ada yang nanya, Pak. Belum ada? Nah, saya boleh nanya dulu, Pak. Silakan. Pak, apa beda ya, apa yang mendasar daripada slave DJ dengan slave buy ini, Pak? Yang muncul kan muncul emiten. Nah, bedanya apa kan yang satu kan dia naiknya besar sampai bagernya sampai 100% atau lebih. Nah, kalau yang ini kan swingnya kan 1 minggu. Nah, yang mendasarkannya itu apa, Pak? Setelah di filter itu, Pak. Yang Oke. membedakan, Kalau untuk FDJ, FDJ, indikator yang digunakan adalah indikator detak jantung. Oke. Contoh saham Toba, tadi kan ada saham Toba. Dasar dari detak jantung, multi bagger, itu kan detak jantung. Kalau iya, kita menggunakan detak jantung, kita bisa mengetahui sahamnya akan naik ke berapa persen, durasi waktunya berapa lama. iya, Pak. Itu. Jadi kalau detak jantung kita bisa tahu harganya akan naik ke angka sekian, butuh waktu sekian lama gitu. Nah, kalau FDJ, sorry, FBuy, misal BS Toba. Kalau di BS ini kita nggak tahu, di grafik BS ini kita nggak tahu harganya akan naik ke berapa. Kita nggak tahu. Yang tahu kalau di BS ini, kenapa targetnya 10%? Itu rata-rata. Rata-rata tercapainya kalau di BS ini 10%. Atau sampai muncul sinyal sell. Nah, jadi kalau hanya menggunakan BS, kita nggak tahu sahamnya akan naik berapa persen. Nggak tahu. Butuh waktu berapa lama? Nggak tahu. Makanya kalau kita menggunakan BS, target profitnya 2 sampai 10%. Berapa lama durasi waktunya? 1 sampai 10 hari. Jadi misal 2 hari naik 3%, kita cukup, ya jual. Misal sudah 10 hari naiknya cuma 1%, ya jual. Misal sudah 10 hari minus 1%, ya jual. Atau baru 3 hari muncul sell, ya jual. Itu kalau di BS. Jadi kalau kita pengen trading saham dan kita nggak mau ribet, atau nggak mau mempelajari indikator apapun, maka kita tinggal menggunakan grafik BS ini. Di grafik BS nggak perlu mempelajari detak jantung, nggak perlu mempelajari super trend, nggak perlu mempelajari EMA, nggak perlu mempelajari indikator-indikator yang lain, nggak perlu. Karena di BS ini memang untuk yang paling simpel, hanya melihat kalau muncul buy, waktunya beli, muncul sell, waktunya jual. Dan kalau kita mengikuti persis seperti ini tanpa perlu berpikir panjang, bisa kita cek berapa profit yang bisa kita dapatkan di setiap emitennya. Tapi tidak tertutup juga ya, Pak ya, kemungkinan slash buy ini bisa jadi DJ ya, Pak ya. Ya bisa Pak, berarti kan harus melihat Iya. grafik II. Ya, contoh PKTR itu, Pak. Saya mau swing waktu itu bulan September, Pak. Ternyata dia sampai 1000% bulan Januari, akhir Januari, Pak. Oke. PKTR, Pak. PKTR itu bulan September dia 100 waktu itu. Bulan September itu dia 100, Pak. Oke. Jadi 1000%, Pak. Sayang belinya nggak banyak, Pak. Ya, VKTR contoh. Kalau kita beli VKTR, contoh bulan September, Pak.
September buy. Iya, Ini bulan Oktober harusnya jual, Pak. Karena muncul sell kan gitu. iya. Tapi kenapa sampai 1.000 belum di sell? Ya berarti nggak ngikutin ini. Ya kebetulan saja pas lagi naik. Kan ada kata mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan naik. Tuh. Nah, jadi sebenarnya kita nggak tahu akan naik sampai 1.300 kalau hanya menggunakan BS ini. Gitu. Jadi saat muncul sell ya kita jual. Kenapa dijual? Karena besoknya, lusanya sebenarnya kita nggak tahu kalau akan naik lagi. Jadi saat muncul sell harus jual. Muncul buy lagi, beli Beli lagi. lagi. Betul. Muncul sell lagi, jual lagi. Muncul buy, beli. Sell, jual. Buy, beli. Sell, jual. Coba Pak, itu misal di saat yang apa itu seribu udah tiga nutup, Pak? ratus ini, Ya, Pak. di Itu saat yang seribu apa dua itu udah nutup, Pak? ratusan ini, sorry, 1.100 ini, muncul sell, lalu nggak dijual. Karena Hancur. mungkin, oh pasti akan naik lagi dong. Maka ternyata kenyataannya akan terjun. Itu Pak, gap up itu akan menutup nggak nanti Pak? Ini yang di Ya bawah sel gap up itu bisa nutup, tapi durasi waktunya nggak ada yang tahu, Pak. Bisa belum. harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Iya, iya. Sama halnya ini ada gap up. Ini kan ketutup nih, udah. Udah Kalau ini gap down namanya, dari gap atas down gap ke bawah. bawah kan. Suatu saat akan tertutup, tapi durasi waktunya yang kita tidak Belum tahu. bisa tahu. Oke Pak, makasih Pak. Pak Oling. Ya, Bos. Iya Pak, saya mau tanya Pak sebentar Pak. Silakan. Ya, halo halo. Silakan, Bos. Ya, permisi ya Pak ya. Hmm, ini saya ambil contoh yang VKTR ini aja Pak untuk multibagger ya. Eh, kita Enggak, misalnya ini bukan beli. multi bagger, Pak. Oh, yang multibagger oke. Kita yang multibagger aja Pak. Oke. Contoh saham. Bebas apa aja deh. Coba kayak tadi boleh. Oke, Toba. Ya. eh ini kan untuk multibagger. Eh untuk multibagger ini kan jangkanya sampai berapa tadi Pak? 9 bulan. 9 bulan ya. Berarti Ya. untuk pembelian di bulan pertama itu memang tidak boleh di sell ya Pak ya? Atau dibiarkan dulu sampai 9 bulan. Atau memang detak jantungnya menunggu kalau nggak sampai 9 bulan, kalau memang sudah tinggi boleh di sell gitu. Oke, jadi gini. Contoh Toba Gimana Mas? nih, saat ini harganya kan 695. Oke. Oke. Saham ini akan naik ke 1.500-an. Ke 1.500 ini. Oke. Jadi durasi waktunya berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Ya. Oke. Jadi saat ini beli, lalu nanti seharga sahamnya akan naik 1.500. 9 bulan kemudian. Maksimal 9 bulan. Iya, berarti kan 9 bulan kemudian berarti ya. Betul. Ya. Berarti itu tidak boleh di sell ya Pak ya? Iya dong. Oke, oke, Kalau oke. sampai kalau targetnya sampai 1.000 detak jantung ini. Itu apapun yang terjadi meskipun itu minus 10, 20 itu tetap ditahan ya, di hold ya. Iya. Nah, tapi Oke, oke, oke. dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, saya bagi sekarang. Apakah yang beli detak jantung ini penyabar atau tidak? Supaya nanti di saat membelinya itu benar-benar pas. Kalau Bapak dan Bu penyabar, saat ini beli, besok pagi beli, silakan. Penyabar.
Habis itu tunggu 9 bulan. Nanti akan kelihatan kok. Oh Pak, saya penyabar. Kalau memang penyabar, besok beli. Tinggal dilihat aja. Seminggu atau 2 minggu, nanti terlihat benar-benar penyabar atau enggak. Misal nih ngaku penyabar, tapi minggu depan ternyata sahamnya nggak naik-naik. Lalu, Pak, kapan saham ini naik? Ini berarti bukan tipe penyabar itu. Pak, ini kok nggak naik-naik ya? Kapan naiknya saham Toba ini? Katanya mau jadi beggar, kok nggak naik-naik? Padahal baru seminggu, baru 2 minggu. Itu udah ciri-ciri bukan penyabar itu. Maka karena banyak yang seperti ini, tipe-tipe seperti ini, maka cara belinya saya tentukan. Kalau mau beli saham multi-bagger, kapan belinya? Beli jika super trend yang ketiga pindah ke bawah candle. Belinya saat baru pindah ke bawah. Kapan jualnya? Jual jika profit sudah cukup. Misal naik ke 1.200, profitnya cukup, ya jual. Atau harus jual jika detak jantungnya tercapai. Harus jual. Atau harus jual saat super trendnya pindah ke atas candle. Misal nih, beli di saat super trend yang ketiga pindah ke bawah di harga 830. Lalu harga sahamnya naik sampai 1.100 dan super trendnya pindah ke atas candle, maka harus jual. Loh, kan belum nyampe 1.500, harus jual. Karena kebanyakan nanti nggak akan sabar itu. Saat super trend pindah ke atas, harga sahamnya akan turun, akan koreksi. Maka sebaiknya jual dulu. Kapan beli lagi? Ya tunggu super trend pindah ke bawah, beli lagi. Itu. Sampai nanti tercapai detak jantungnya, silakan jual. Atau super trend pindah ke atas, silakan jual. Itu cara transaksinya. Kan dulu cuan ya Pak. Iya. Karena kebanyakan, ya seperti kemarin, ya seperti itu. Detak jantungnya belum tercapai, supportnya pindah ke atas, sudah profit nggak mau diambil. Sabar ya Pak, kan sampai detak jantung. Oke. Selalu sahamnya turun terus. Nah baru nanya, kok ini nggak naik-naik ya? Padahal udah tahu loh, belum 9 bulan. Kok detak jantungnya nggak tercapai ya? Belum tercapai. Belum itu bukan berarti tidak tercapai. Maka supaya hal tersebut tidak terjadi berulang, dan kalaupun Bapak Ibu ngaku sabar, ternyata di saat sahamnya turun, itu ternyata banyak yang nggak sabar. Maka sebaiknya untuk melakukan transaksinya adalah beli jika super trendnya pindah ke bawah candle, dan saat detak jantung tercapai jual, atau super trend pindah ke atas, silakan jual. Itu bos. Ada lagi? Pak Oli, Yes. itu kalau yang kita lihat dari FDJ, itu kan detak jantungnya. Nah, itu detak jantungnya itu 9 bulannya dari detak jantung pertama atau gimana? Dari detak jantung yang tertinggi, Bang. Bukan, bukan. Maksudnya kayak misalnya kita lihat sekarang. Tapi detak jantungnya misalnya udah 4 bulan ke belakang. Dihitung dari mana? Dihitung dari 4 bulan ke belakang atau gimana? Iya, yang tertinggi yang mana? Yang tertinggi munculnya 4 bulan yang lalu. Iya, Yang maksudnya itunya dari misalnya 4 3 bulan bulan. yang lalu. Hmm. Kemarin apa ya satunya? Jadi yang di 9 bulan itu dari
detak jantungnya muncul. Yang dihitung adalah detak jantung yang tertinggi. Kalau yang ini Pak Wali tolong dilihat yang misalnya APLN itu berarti udah tercapai ya? APLN ini sudah tercapai. Hmm. Berarti harus nunggu detak jantung lagi kalau memang nyangkut di situ ya. Bukan, Pak. Kalau nyangkut gimana? Nggak, kalau ini kan nyangkutnya maksudnya kemarin kan di 200 lebih karena sebelum join kan memang nyangkut. Oke. Sebelum join sebelum join ini Master Cuan Saham kan nyangkut. Jadi kan posisinya sekarang ya mungkin minusnya agak dalam. Oke. Dijual atau gimana kalau kayak gitu? Nah ini. Atau Jadi gini loh, Pak. Nanti kalau masalah jual atau hmm, enggak, itu sebenarnya nanti ya saya jelaskan. Jadi detak jantung nih, contoh oke. APLN, bulan November muncul detak jantung. Di saat Hmm, harga APLN waktu bulan November itu harganya di 100 rupiah. Betul ya? Di hmm, seratusan. hmm, Saat harga 100, detak jantung muncul. Di sini kalau kita lihat detak jantungnya akan ke 200. Jadi di saat APLN harga 100, kita sudah tahu harga sahamnya akan naik ke 200. hmm, Beli enggak? Ya silakan, mau beli silakan, mau enggak ya enggak apa-apa. Ternyata sahamnya naik nih sampai 200 beneran. Ini cuma butuh waktu 2 bulan, enggak sampai 9 bulan. Itu. Nah, apa yang harus dilakukan setelah detak jantung ini tercapai? Silakan jual. Super 10 pindah ke atas. Silakan jual. Kan gitu aja. Kalau nggak dijual, sahamnya akan turun. Nah, kalau sudah turun seperti ini, apa yang kita lakukan? Itu kan. Cut loss. Ya, kalau mau cut loss aja. Kalau nggak mau cut loss, tunggu naik. Itu. Coba Bapak dan Ibu semua perhatikan. Kalau Super 10 pindah ke atas, kita punya sahamnya, nggak dijual, sahamnya akan turun. Jadi nanya cut loss itu, jangan di saat sudah di sini nanya cut loss, jangan. Bapak Ibu silakan kalau nanya itu, Super 10 baru pindah ke atas, baru tanya, ini cut loss atau tidak? Maka jawabannya iya. Saat Super 10 pindah ke atas, silakan nanya, ini jual apa hold? Jawabannya pasti jual. Tapi kalau sudah terjun seperti ini, yang mau jawab itu agak-agak gimana gitu, Pak. Disuruh cut loss, ya, minusnya sudah dalam. Kalau nggak di cut loss, ya silakan tunggu naik lagi. Detak jantungnya akan muncul lagi nggak? Nggak tahu. Jadi jangan berharap sesuatu yang kita nggak tahu. Dari APLN, saya tunggu ya sampai 200 lagi. Sampai detak jantungnya muncul. Ya itu kan kita juga nggak tahu. Apakah akan muncul detak jantung baru lagi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi di saat Super 10 pindah ke atas, harusnya jual. Jadi next berikutnya, kalau kita punya saham dan super trend pindah ke atas, itu harus jual. Kalau nggak dijual, ya nanti seperti ini, terjun. Ada lagi yang lain? maksudnya kan waktu pas kemarin belinya Gimana Pak? nggak, kemarin waktu belinya kan sebelum join ini Pak. Jadi belum belum tahu kan belinya memang di pucuk berarti kan. Oke, iya Itu betul. berarti kalau memang ini ya cut loss atau nunggu sampai detak jantung ada lagi gitu gitu.
Itu kan pilihan sendiri gitu ya, Pak. Iya. Jadi ini misal gini Pak. Kalau detak jantung kan belum belum ada kan. Jadi kalau untuk APLN saat ini kita nggak perlu bicara detak jantung Pak. Karena kenapa? Belum ada. Jadi yang nggak ada, nggak perlu kita bicarakan. Apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk APLN kan gitu. Misal saya punya saham di 200 APLN. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tadi detak jantung, ini nggak perlu dibahas di sini karena nggak ada, nggak terlihat di sini. Yang kita lakukan, contoh tadi kita bicara tentang super trend, maka kalau nanti super trend ini pindah ke bawah candle, bisa kita average down kalau masih ada dananya untuk average down. Boleh. Saat super trend pindah ke bawah, average down boleh nggak? Boleh. Tinggal mau belinya berapa banyak. Setidaknya 3 kali lot, misal belinya 1.000, maka kalau super trend pindah ke bawah ini, beli lagi 3.000 lot. Supaya apa? Harga rata-ratanya nanti makin mengecil dan kenaikannya mudah dijemputnya. Ada lagi atau dilihat Pak. Jadi kalau time frame daily ini kan belum ada detak jantungnya. Silakan dilihat di time frame 05, 15, 30 kayak gini. Pak, kalau misalnya beli itu patokannya di daily atau ini kadang-kadang kan di daily-nya masih sell tapi di 30 detik sama 15 detik atau 5 detik buy gitu, Pak. Yang belinya untuk apa? Swing apa scalping? Ya paling swing. Ya kalau swing nggak usah lihat menit, nggak usah lihat 30 second. Kalau swing lihatnya daily aja Pak. Oke. Kemarin saya coba lihat ini Pak, RJHJIAD itu detak termasuk detak jantung atau gimana Pak ya? Apa sama Pak? Karena posisinya detak jantungnya di ujung atau gimana ini? Ya sahamnya apa Pak? Halo, sahamnya apa Pak? Cek cek, oh, keputus ya. Ada lagi yang lain?
Silakan kalau ada lagi yang lain. Pauli, Pak, Yes. coba kalau kasus untuk LUCK, Pak, lah, L LUCK, LUCK. I- Ya LUCK kenapa bos? itu kan bicara DJ belum tercapai, Pak ya? Sudah Apa sudah, dong. Pak? Sudah tuh ya, Ini yang 180 itu, ada Pak ya? rongganya ini tarik ke samping. Ini udah nabrak handle. Udah masuk ya. Iya, Tapi yang merah itu dia berarti banyak yang nyangkut di situ, Pak, berarti ya? Berarti kan? merah. Ini. Yang itu yang blok merah. Nah, Kalau ini iya, ini kan supply hmm. zone. Tapi dia ada kemungkinan dia akan lari ke arah situ ya, Pak ya? Kalau Kemungkinan. kemungkinan iya, Oh, betul-betul tapi ya. nggak tahu waktunya kapan. Jadi saham akan naik ke supply zone itu belum tahu kenaikannya butuh waktu berapa lama. Tapi secara ini berarti dia sudah tercapai ya, secara detak jantung, Pak ya ini ya. Kalau detak Walaupun jantungnya sudah tercapai. walaupun cuman apa ekor aja istilahnya ya di atas ini, Pak ya. Bukan full body maksudnya. Iya, iya, Oke. full body bukan Pak. Jadi yang namanya Sudah ya. candle itu paling atas sampai paling bawah. Hmm. Itu namanya candle. Nah, kalau perjelas lagi, nanti candle itu ada body candle, ya. Ada sumbu atas, ada sumbu bawah. Nah, ini. Nah, jadi detak jantung ini kalau nabrak candle, entah itu nabrak sumbunya, entah itu nabrak bodinya, nah itu berarti sudah tercapai. Oke. Gitu. Ya, ya. Oke, makasih, Pak. Oke, bos. Ada lagi yang lain? Tapi kalau untuk yang DJ nih kita kalau mau misalnya beli berdasarkan pakai BS bisa, Pak ya? Sebetulnya, Pak ya. DJ, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kan kita udah misalnya kita ketahui apa kayak tadi kasus Toba itu kondisinya, Pak. Toba terus Oke. misalnya mau belinya tuh pakai yang BS itu bisa juga, Pak ya? Bisa. Kombinasi itu maksudnya. Ya, Oke, oke. contoh Toba gini kan. Kan kita sudah tahu detak jantungnya Toba. Lalu kita cek di grafik BS. BS Toba di sini. Hmm. Detak jantung kan tahu kita sampai 1.500. Tapi kalau grafik BS, ini sinyal banyak kan belum muncul Hmm. hari ini kan. Ya, Nah, kalau besok muncul sinyal baik, baik. besok beli Beli. nggak apa-apa. Oke. Sip. Oke, makasih, Pak. Setelah beli misal 2 hari lagi, minggu depan muncul sel, ya jual dulu. Ya. Oke. Paham. Oke. Ada lagi yang lain? Tapi kalau yang Toba bukan udah tercapai belum ya, Pak? Kan udah 1.500 pernah. Sudah 1.500. Itu yang tadi di BS ya, Pak. Di BS, maksudnya gimana, Pak? BS tadi kan yang Toba. Itu kan Ya, pernah di 1.500 kan untuk tadi detak jantungnya kan sampai 1.500. ya ini Toba pernah naik 1.500 bulan Oktober. Betul.
Terus maksudnya tercapai apanya, Pak? Berarti Detak. detak jantungnya mungkin lebih dari Oktober ya, Pak. Berarti akan tercapai lagi gitu maksudnya. Oke, kita lihat dulu II di Toba. Nah, ini Pak, grafik Toba seperti ini. Yang Oke. maksudnya tercapai itu yang mana, Pak? Enggak, ini kan 1.500 kan di Februari detak jantungnya. Tadi kan di Oktober kan udah harganya udah pernah naik sampai 1.500, Pak. Oke. Itu apa udah termasuk tercapai atau di jangka ke depan tuh bisa tercapai lagi gitu dengan karena detak jantungnya baru muncul di Februari, Pak. Iya, detak jantung ini melihatnya ke depan, Pak. Oke, oke. Di sini. Bukan bukan ke belakang ya. Ya udah. Ada lagi yang lain? Paul ini cocok jadi dosen ini. Sabar. Cucok. Cocok, Cucok. Pak. Cocok tuh. Oke, Kalau jadi MSIN, Mas, gimana? kalau MSIN itunya paralel nggak ya? Apa tanggal bayangannya? IIMSIN. MSIN Di ya. MSIN. Ya, MSIN, candle bayangannya paralel. tadi arah ya di penutupan ya bahasa itu ya. Penutupan 25%. Betul. Oh, ini Pak. Gap up dia. Arahnya gap up. Iya, gap up pas penutupan gap up apa? 3 tick kalau nggak salah. Betul. 376 ke 380. Udah boleh tanya bebas, Pak. Bebas, Bos. Pak, coba spill bumi, bumi, Pak. Dia biru lagi itu, Pak. Apakah volumenya kan udah gede lagi tuh, Pak? Gimana tuh, Pak? Bumi. Bumi gonjang-ganjing. Apakah dia bukan akan ganjang-ganjing ke atas, Pak? Bumi, kalau hekinasinya ya biru pertama, parabolik pindah ke bawah. Ini untuk bumi. Kalau di BS-nya, ini belum muncul sinyal buy-nya. Belum, Ya, belum muncul. oke, belum. Jadi Kalau kalau detak MSIN tadi jantungnya, muncul sinyal buy nggak bos ya? kenapa? MSIN muncul sinyal buy belum ya? Di mana, Pak? MSIN yang MSIN tadi. Oh, buka grafiknya ya, BS, MSIN, D. MSIN ini ada nih, tulisan buy-nya ada nih, tapi cuman ketutup kayaknya nih. Jadi yang udah biru pertama ini. Ini ketutup di bawah ini, buy-nya ini. Ini sudah ada, pasti muncul buy, tulisan buy-nya ada. Cuman sepertinya tertutup. Jadi kalau di BS, kalau candlenya biru pertama, itu pasti ada tulisan buy-nya di situ. Tuh. Nah terus bumi tadi, nah ini tinggal nunggu muncul sinyal buy untuk bumi. Pak, izin bertanya, Pak.
Tunggu dulu Pak ya. Ya, Muncul tunggu belum? dulu. Nanti Oke sambil Pak, dilihat kalau detak jantung daily ini kan belum muncul ya. Jadi nanti belum. tinggal dilihat detak jantung 5 menit, 15, 30 sampai jam. Tapi volumenya udah gila-gilaan lagi Pak. Volumenya Kanan kiri tadi udah 7 barit diganjal 7 juta kiri 7 juta kanan 1 juta Pak. oh itu bukan volume, Pak. Apa itu Volume Pak? itu yang sudah terjadi. Kalau masih ada di bid dan over itu belum terjadi. Itu belum namanya volume, Pak. Nggak yang di atasnya tadi Pak. Volumenya udah jutaan juga Pak. Di Iya, volume. yang dinamakan volume itu Yang udah terjadi apa? adalah yang transaksi yang sudah terjadi. Kalau masih ada di bid dan over, itu belum namanya volume. Yang bisa dibongkar lagi ya Pak. Iya. Oke. Iya. Volume volume bumi hari ini lebih besar dari kemarin. Iya, Iya, ini iya, bisa Pak. dilihat dari grafiknya. Iya. Ada lagi? Iya Pak, izin tanya Pak. Yes, silakan. Ya, untuk yang Zoom itu, untuk sinyal bezelnya itu muncul ketika candlenya naik, muncul ketika sudah naik apa turun. Muncul ketika naik apa tuh? Maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau misalnya kayak itu dari bumi aja dah itu. Ya, Eh ini kan belum muncul ya. belum. Nah, itu nanti sinyalnya ketika muncul waktu gimana? At- Kalau Ya, dia muncul baru kita beli atau gimana? nunggu. Waktu besok, kalau besok Bapak lihat bumi muncul tulisan buy, saat itu beli, Pak. Oh, berarti nunggu sinyal ya? Betul, Oh, berarti nunggu sinyal untuk beli kalau sinyalnya eh, keluar sell ya. betul. Oke, makasih Pak. Jadi munculnya jam berapa besok bumi? Bisa jam 9 lebih 5 menit, bisa jam 10, bisa jam 11 kan gitu. Muncul selnya? Sama, muncul selnya daily kan, Pak. Muncul selnya ini kalau besok muncul buy, bisa jadi muncul selnya kan besoknya, lusa, atau hari berikutnya, atau beberapa hari. Oh, gitu ya. Oke, oke, oke. Tapi di Stockbit udah muncul ya Pak ya. Biru pertama tanpa ada buntut bawah Pak. Itu di, Stockbit Pak. kalau di Hekinasi, iya ini sama ini. Ini kalau di Hekinasi, iya Pak, udah biru pertama. Kan beda Hekinasi dengan sinyal buy sell itu beda. Sinyal buy sell-nya itu berbeda. Kalau hanya Hekinasi, betul, sudah biru pertama. 4 hari yang lalu Hekinasi, sama kan biru pertama. Tapi Turun belum, lagi. ya habis itu kan turun lagi. Confirm. Belum confirm. Nah maka saya buatkan yang lebih smooth gitu maksudnya. Ya kan? Tapi Kalau kalau 4 hari yang lalu di BS, ini kan belum muncul buy. iya Kalau Pak, belum. Hekinasi ya sudah muncul biru pertama kan. Tapi kalau di BS kan belum. Iya, belum Pak. Tapi kalau titip sendal 5 lot mah boleh aja ya Pak ya. Yakin 2 hari yang lalu nggak ini. Kata kata Bu Iing titip sendal dulu aja lah. 2 lot, 3 lot. Iya pertanyaannya, kalau 4 hari yang lalu beli, 2 hari setelah itu Turun lagi.
Gitu. kan turun. Gimana perasaannya? Cuman itu aja. Makanya dikit-dikit Pak. 2 lot, 5 lot. Oke. Iya, 2 hari yang lalu. Kalau sekarang pasti perasaannya nggak apa-apa, Pak. Ya kalau sekarang loh ya. Iya, Tapi ya. 2 hari yang lalu bagaimana? Itu fungsinya tombol sell buy itu ya Pak ya. Jadi Kalau hari ini tadi biru pertama parabolik pindah ke bawah. Jadi sepertinya itu akan naik. Tapi nanti ini penghalangnya ada di awan awan. Ichimoku ini. Iya. Oke, oke. Makasih Pak. Ada Pak Oli, lagi yang lain? nanya Pak Oli, kalau Yes. untuk Bagger itu sebaiknya satu saham itu kira-kira porsinya berapa persen Pak ya dari modal kita Pak? Dari modalnya dibagi dulu aja, Pak. Ya kira-kira Bapak berapa sudah persen? bisa scalping apa belum? Tradingnya Pak, apa dulu nih? ya, kalau yang untuk yang DJ Pak, sorry, yang DJ aja. Iya, jenis jenis ter- eh, jenis transaksinya. Bapak ada scalping, swing, apa multi bagger atau multi bagger semua? Yang multi Bagger semua Pak. Ya, Satu kalau multi saham. bagger semua, ya Hmm. semuanya kan, Pak. Nggak ada scalping kan? Ya maksudnya makanya satu sekuritas itu khusus untuk Bagger gitu maksudnya. Oh, Oke. satu sekuritas. Nah, jadi makanya tadi kan saya di awal tadi sekuritasnya silakan dibagi. Scalping sendiri, swing sendiri, multi bagger sendiri. Ya, Misal nih, multi bagger isinya 100 misal. Berapa yang dibuat beli saham? Buat aja beli maksimal bagger ini 3 saham aja, Pak. hmm. Jangan banyak-banyak. Maksimal 3 saham aja. Jadi paling nggak 30% Pak ya. Kira-kira satu saham itu ya. Betul. Oke, oke. Oke, oke. Ada lagi? Pak Holi, Yes. itu tadi kan hari ini aksi ARA, Oke. tapi di itunya masih, kalau di BS-nya masih ada, belum ada sinyal buy. Terus di Hekinasinya juga satu, terus habis itu merah lagi chartnya. II aksi hari ini ARA. Di BS belum muncul sinyal buy, betul? Ah, Ya. Kalau di II, kalau Hekinasinya dia biru pertama paralel, besok potensi naiknya 10%. oke. Pertanyaannya apa, Pak? Maksudnya? Nggak, maksudnya belum ada sinyal buy, atau itu kan cuma satu aja. Terus habis itu kan merah itu. Pertama kan biru. Maksudnya gimana? Satu aja. Yang chartnya, yang candlenya itu kan ada sinyal buy satu di Hekinasinya yang di II itu Pak. Oke. Itu yang di atas itu kan ada satu biru, habis itu merah. Terus yang di bawah juga cuman merah aja, nggak ada birunya. Di bawah merah aja nggak ada birunya, Mas. Ya itu yang candlenya kan ada atas sama bawah tuh Pak. Oke, yang bagian aksi, yang bagian atas ini candlenya Hekinasi, Pak. Oke. Hmm. Hmm. Yang bagian bawah ini candle chart. Oke, Ya. berarti Hekinasinya, tapi kan satu buy habis itu ada merah, berarti sell Pak, atau gimana? Satu buy ada merah, maksudnya satu buy Itu kan merah. ada yang candlenya yang biru tuh Pak. Biru kan biru pertama. Habis itu Biru, Hekinasinya biru pertama, betul. eh habis itu kan ada candlenya merah Pak. Candlenya merah. Ini merah, Pak, maksudnya. Ah, Ijo, ijo apa merah? hijau, hijau, hijau. Ijo, oke. Ijo ini namanya candle bayangan. Oh, oke, oke. Berarti candle bayangan untuk besok gitu Pak, atau gimana? Iya, candle bayangan ini tentu Oke, untuk hari berikutnya. oke, oke.
Jadi kalau aksi hari ini arah, iya betul. Waktunya beli apa enggak? Nah, untuk apa dulu? Kalau untuk scalping besok, ini sudah oke. Ya. Kenapa oke? Biru pertama, upside-nya 10%, paralel, berarti ini memenuhi kriteria selera pemberani. Tinggal belinya berapa? Maksimal 86 lot. Jangan beli 1000 lot. Karena di sini max lotnya 86. Itu. Nah, kalau di BS kenapa belum muncul sinyal buy? Ya, kalau untuk swing, di sini belum muncul buy. Maka Hmm, di saat kita trading, tujuannya apa dulu? Kalau hmm, untuk swing, melihat sinyal buy sell, hari ini belum waktunya beli. Karena belum muncul buy. Kalau melihat DII, ini memenuhi kriteria selera pemberani. Besok jam 9, waktunya beli. Target kenaikannya 10%. Belinya berapa? Maksimal 86 lot. Itu. Jadi untuk muncul buy, signal sell di setiap indikator itu bisa beda. Karena indikatornya juga berbeda. Ada lagi yang lain? Tapi kalau kebetulan bisa Izin, Pak. dipadukan ya Pak ya. Kenapa? Kalau kebetulan bisa dipadukan ya Pak ya. Dia belum keluar, Bisa. dia Dekinasi udah keluar, di sinyal buy belum ada, tapi Dekinasi hari ini kita beli, kebetulan besoknya dia masih biru, kedua sinyal sell ada muncul, berarti udah jadi beggar aja ya Pak ya. Dijadikan beggar aja boleh kan Pak? Tuh, Baker itu 100%. Ya, kalau 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 begitu bisa nggak dipadukan Pak? Ya, bisa aja, Pak. Asal nanti nggak membingungkan diri sendiri nggak apa-apa. Contoh nih aksi. Besok jam 9 beli nih. Setelah beli besok, ternyata di BS-nya besok muncul buy. Lalu nggak dijual. Nggak apa-apa. Kan gitu. Besok jam 9 beli aksi. Kenapa aksi? Masuk selera pemberani. Ternyata besok setelah terbeli, melihat grafik aksi di BS, muncul sinyal buy di sini. Kita lanjut kan Pak? Nggak apa-apa Ya, kan? habis itu, oke, saya ubah ke swing. Boleh, nggak apa-apa. Asal dipantau aja kan ya Pak ya? Tapi di saat kita sudah pindah swing, ya silakan dipantau di time frame daily-nya BS ini. Kalau lusa Hmm. muncul sell, ya silakan jual. Oke, oke, oke Pak. Dari Kotoprak lanjut jadi gado-gado kan gitu Pak. Makasih Pak. Ada lagi yang lain? Izin, Pak. Ya, silakan. Untuk swing itu kan 1 sampai 10 hari. Kalau scalping itu berapa, Pak? 10 menit maksimal, Pak. Oh, 10 menit ya Ya, transaksinya ya. Jual belinya ya. iya. Bisa jadi cuma 1 menit, 2 menit, ya maksimal 10 menit. Untuk profit persennya sampai berapa, Pak? Ya, 2% Pak rata-rata profitnya. 2% jual, 2% jual gitu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Bos.
Ada lagi yang lain? Untuk scalping kode screeningnya apa, Pak? Apa sama dengan swing? Oh, bentar Pak, caranya beda Pak. Besok ya, saat materi scalping ya. Karena harus ada melihat grafik. Oke. Jadi ada melihat yang namanya HA tool, time frame 1 menit, cara beli, cara jualnya. Besok saat materi scalping Pak ya. Oke, mantap, Pak. Supaya nanti terfokus di scalping. Kalau untuk swing sama multi bagger, ini siapapun itu saya rasa langsung bisa. Tapi kalau untuk scalping, ini butuh effort yang lebih. Gitu. Oke, untuk scalping atau multi bagger, ada yang masih belum jelas atau adakah yang masih bingung? Nggak ada? Sudah cukup? Oke. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan Terima bisa kasih. cuan Makasih. bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat malam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya.